Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Dan jika ada di antara kalian yang masih sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti semula. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 bahasa, materi yang pertama yaitu tentang hakikat bahasa dan ragam bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu sudah Ibu sampaikan, Ibu kirim materi tentang hakikat bahasa melalui aplikasi e-learning. Pada kesempatan ini, Ibu mau membahas kembali tentang hakikat bahasa dan ragam bahasa Indonesia. Sebelum materi dimulai, ada sebuah pantun yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Pantun ini merupakan pantun nasihat dan budaya. Nyi Balo datang ke Sampit, beri amplang dari Palangkaraya. Walau corona sedang menjangkit, mari belajar siswa Mankoraya. Naik ke lotok bawa pelake, buah cempedak harum baunya. Apik dan enak kuliner mandai, olah kreasi, kembangkan budaya. Demikian pantun pengantar membuka materi ini dari Ibu. Mudah-mudahan kalian menyukai. Baiklah anak-anak, kita mulai memasuki materi tentang hakikat bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Pengertian hakikat bahasa adalah yang mengulas dan mengupas bahasa secara mendetail, baik menurut pakar-pakar bahasa maupun masyarakat bahasa. Abdul Khair 2007 halaman 33. Hakikat bahasa oleh para ahli. A. Bahasa adalah suatu sistem. Lambang berupa bunyi bersifat arbitrer digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama. Abdul Khair 2006. B. Bahasa adalah fenomena yang menghubungkan dunia makna dengan dunia bunyi. Abdul Khair 2009. C. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol. Y. Khairul Amri 2015. D. Bahasa juga memiliki ciri produktif. Uncara Rahardi 2009 halaman 1-3. Unsur-unsur bahasa. 1. Bahasa adalah sebagai sistem. 2. Bahasa adalah lambang. 3. Bahasa adalah bunyi. 4. Bahasa bersifat arbitrer. 5. Bahasa hanya dikenal di dunia manusia. 6. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. 7. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas. Menurut Wayan Simpen 2008 halaman 2-7. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antar manusia. Fungsi ragam bahasa.
Fungsi ragam bahasa: 1. Simbol kebanggaan nasional. 2. Menyatukan berbagai kelompok etnis. 3. Pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara: 1. Bahasa resmi negara. 2. Pengantar dalam pendidikan. 3. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis ragam bahasa digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara, terdiri dari bahasa daerah, bahasa formal dan non-formal, bahasa pendidikan. Kedua, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa secara lisan. Ciri-ciri bahasa lisan: adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu dan situasi. Kedua, berlangsung dengan cepat dan gesit. 3. Membutuhkan beberapa teman untuk berbicara. Ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan bahasa Indonesia baru dimulai sejak Sumpah Pemuda 2008 Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 hingga saat ini. Ragam bahasa Indonesia lama. Variasi bahasa Indonesia telah digunakan sejak lama, sejak zaman Sriwijaya hingga masa muda. Bahasa Melayu yakni telah bertindak sebagai bahasa lalu lintas. 4. Ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi, terdiri dari ragam bahasa sastra dan ragam bahasa baku. Jelaskan kembali pada pertemuan yang akan datang. Demikian materi Ibu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, berkah bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, berkah bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu berpesan, dalam masa situasi seperti ini, kalian tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Jika perlu di rumah juga harus menggunakan masker apabila banyak anggota keluarga ataupun ada famili, kerabat yang datang. Yang ketiga, sering mencuci tangan apabila keluar dari rumah. Yang ketiga, jauhi kerumunan atau perkumpulan. Dan yang terakhir, tetap di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak dan harus keluar rumah. Dan yang paling penting, kalian tetap bersemangat belajar, jangan lupa beribadah, membantu orang tua. Sampai di sini pertemuan kali ini, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.